Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Ayu Wijayanti, NIM 149, Keamanan Informasi kelas D dari Sistem Informasi. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil jurnal yang saya cari, yaitu pembuatan tata kelola keamanan informasi kontrol akses berbasis ISO IC 27001 pada kantor pelayanan perbendaharaan Surabaya 1. Permasalahan yang akan diselesaikan adalah 1. Bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis resiko keamanan informasi yang berhubungan dengan akses kontrol yang terdapat di KPPN Surabaya 1. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan tata kelola keamanan informasi yang berfokus pada kontrol akses menurut ISO 27001. Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari 4 tahapan pengerjaan, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Analisis data, 3. Pembuatan dokumen tata kelola, yang keempat verifikasi dokumen tata kelola. Pengumpulan data, yaitu tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahan dan proses bisnis yang terjadi di KPPN Surabaya 1 yang berkaitan dengan pengelolaan kontrol akses. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak di KPPN Surabaya 1, baik kepala seksi, supervisor, dan pelaksana. Yang kedua, analisis data. Tahapan analisis data dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu 1. Identifikasi resiko. Yang kedua, analisis resiko. Yang ketiga, menentukan tujuan kontrol. Analisis data. Yang pertama, identifikasi resiko dikerjakan melalui tahap pekerjaan, yaitu identifikasi aset. Menentukan aset yang berhubungan dengan kontrol akses di KPPN Surabaya, yaitu dilihat pada tabel identifikasi jenis aset dan aset. Yang pertama, aset perangkat keras berhubungan dengan PC, server, jaringan fisik. Yang kedua, aset perangkat lunak yang berhubungan dengan aset sistem operasi aplikasi KPPN. Yang ketiga, data berhubungan dengan aset data user dan password. Yang selanjutnya, menghitung nilai aset, yaitu dengan rumus nilai aset atau NA sama dengan NC plus NI plus NV. Yang selanjutnya adalah identifikasi ancaman dan kelemahan aset. Nilai rata probabilitas kemunculan ancaman dan kelemahannya dengan menggunakan rentang nilai sebagai berikut. Yang pertama, low, nilai rata probabilitas 0,0 sampai 0,3. Yang kedua, medium, nilai rata probabilitas 0,4 sampai 0,6. Yang ketiga, high, nilai rata probabilitas 0,7 sampai 1,0. Yang selanjutnya, yang kedua, analisis resiko dilakukan melalui beberapa tahapan pengerjaan seperti yang pertama ada analisis dampak bisnis atau business impact analysis atau bisa juga disebut dengan BIA. Analisis dampak bisnis dilakukan untuk menggambarkan tingkat ketahanan proses bisnis yang dijalankan di KPPN Surabaya 1 saat aset yang dimilikinya terganggu. Nilai BIA dibuat untuk mengetahui batas toleransi dari aset yang ada terhadap ancaman dan kelemahan yang muncul. Yang selanjutnya, identifikasi level resiko, yaitu penilaian level resiko melibatkan 2 cara pandang, yaitu penilaian berdasarkan level probabilitas terjadinya ancaman serta level dampak dari resiko yang muncul. Yang selanjutnya, menentukan resiko
diterima atau dilakukan pengelolaan resiko dengan rumus risk value sama dengan NA dikali BIA dikali NT. Yang ketiga, menentukan tujuan kontrol. Berikut adalah tujuan kontrol yang digunakan untuk masing-masing aset yang dikelola resikonya. Yang pertama, sistem operasi. Jadi di dalam tabel kontrol akses sistem operasi objek kontrol untuk mencegah akses tanpa hak ke sistem operasi. A.11.5.1 prosedur logout yang aman, yaitu menggunakan kontrol akses terhadap sistem operasi seharusnya dikontrol dengan prosedur logon yang aman. Yang kedua, A.11.5.2 identifikasi autentifikasi pengguna. Seluruh pengguna harus mempunyai ID yang unik untuk menggunakan pribadi dan teknik autentifikasi yang tepat harus dipilih untuk memastikan identitas pengguna. Adapun yang kedua, data user dan password. Jadi di data user ini memiliki tanggung jawab pengguna atau user objektif untuk mencegah akses user tanpa hak atau pencurian informasi dan fasilitas pemrosesan informasi. A.11.3.1 Penggunaan password. Pengguna sebelumnya mengikuti praktek keamanan yang baik dalam memilih dan menggunakan password. Selanjutnya, pembuatan dokumen tata kelola. Pembuatan dokumen dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu pembuatan pedoman manual keamanan informasi atau MKI. Jadi MKI itu dibagi menjadi 8, yaitu pendahuluan MK1, yang kedua ruang lingkup MK2, yang ketiga istilah dan definisi MK3, yang keempat sistem manajemen keamanan informasi MK4, yang kelima tanggung jawab manajemen MK5, yang keenam audit internal MK6, tinjauan manajemen MK7, yang kedelapan peningkatan SMKI yaitu MK8. Selanjutnya, pembuatan prosedur keamanan informasi, yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama, prosedur pengendalian dokumen PK1, prosedur pengendalian rekaman PK2. Yang ketiga, prosedur pengendalian hak akses PK3. Yang keempat, prosedur logon PK4. Yang kelima, audit internal PK5. Yang keenam, prosedur tinjauan manajemen PK6. Yang ketujuh, prosedur perbaikan dan pencegahan PK7. Selanjutnya, pembuatan instruksi kerja, yaitu dibagi menjadi 2. Registrasi pengguna IK1, registrasi pengguna IK2. Yang selanjutnya menggunakan referensi, yaitu struktur organisasi RF1. Yang kedua, uraian tugas RF2, kebijakan keamanan informasi RF3, laporan perkiraan resiko RF4, daftar dokumentasi SMKI RF5, SOA RF6. Pembuatan formulir dibagi menjadi 7, yaitu daftar dokumen eksternal FM01, formulir perubahan dokumen FM02, formulir pembuatan dokumen FM03, master release dokumen FM4, daftar rekaman keamanan informasi FL5, formulir pendaftaran atau penghapusan hak akses FM6, formulir laporan ketidaksesuaian FM7. Yang selanjutnya, yang keempat, verifikasi dokumen.
Verifikasi dokumen dilakukan dengan membandingkan persyaratan kelengkapan yang terdapat pada ISO IC 27001 dengan dokumen yang sudah dibuat, yaitu dari tabel di bawah ini. Yang pertama persyaratan kebijakan, yang kedua ruang lingkup, prosedur kontrol pendukung SMKI, yang keempat deskripsi metodologi penelitian risiko, yang kelima laporan perkiraan risiko, yang keenam rencana pengelolaan risiko, yang ketujuh dokumentasi prosedur yang dibutuhkan oleh organisasi, yang kedelapan rekaman yang dibutuhkan oleh standar ISO 27001, yang kesembilan statement of applicability. Hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan diperoleh nilai dari masing-masing aset yang dapat dilihat pada tabel, yaitu nilai aset yang teridentifikasi. Yang pertama PC, nilai konfidensialisasinya 2, nilai integritinya 2, nilai availability 3, nilai aset yaitu NC plus NI plus NV yaitu 7, dan seterusnya. Begitupun juga server, jaringan OS, aplikasi KPPN, data user dan password dengan rumus yang sama. Yang kedua, nilai hasil rata probabilitas tiap ancaman dan kelemahan yang muncul dihitung menggunakan rata-rata kejadian yang terjadi di KPPN Surabaya 1 dibagi dari jumlah hari kerja dalam 1 bulan. Nilai probabilitas ancaman dan nilai ancaman dari masing-masing aset dapat dilihat pada tabel, yaitu tabel nilai probabilitas ancaman dan nilai ancaman aset bisa dilihat pada tabel tersebut. Yang ketiga, nilai BIA dibuat untuk mengetahui batas toleransi dari aset yang ada terhadap ancaman dan kelemahan yang muncul. Kriteria penilaian untuk BIA dapat dilihat pada tabel, yaitu tabel kriteria nilai BIA bisa dilihat pada tabel 4. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, dengan menggunakan nilai kriteria BIA yang sudah ditentukan, maka berikutnya dapat dibuat tabel dampak bisnis terhadap aset-aset yang dimiliki KPPN Surabaya 1 yang dapat dilihat pada tabel nilai BIA untuk masing-masing aset, yaitu bisa dilihat pada tabel 5. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, dari beberapa perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditentukan nilai dari masing-masing aset seperti terlihat pada tabel, yaitu tabel pada nilai resiko. Bisa dilihat pada tabel 7. Misalnya ini yang pertama PC, nilai asetnya 7, nilai ancamannya 0,00, nilai BIA-nya 1,00. Jadi nilai risikonya 0. Yang selanjutnya yaitu yang keenam. Setelah didapatkan nilai risiko, maka langkah berikutnya adalah menentukan level resiko. Level resiko didapatkan dengan menyesuaikan nilai resiko yang didapatkan ke dalam matriks level resiko sehingga diperoleh hasil level resiko untuk masing-masing aset yang dapat dilihat pada tabel. Yaitu bisa dilihat pada tabel level resiko, yaitu tabel 8. Yang pertama yaitu PC. Nilai resikonya 0, level resikonya low. Yang kedua, server. Nilai resikonya 0, level resikonya low. Yang ketiga, jaringan. Nilai resikonya 0, level resiko low. Yang keempat, OS 3, nilai resikonya 3.75, level resiko high. Yang kelima, aplikasi KPPN, nilai resikonya 1,98, level resikonya medium. Yang keenam, yang terakhir, data user dan password, nilai resikonya 3,96, level resikonya high. Jadi kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Yang pertama, masih kurangnya kesadaran tentang keamanan informasi pada KPPN Surabaya 1 yang terlihat dari hasil identifikasi ancaman maupun kelemahan yang dilakukan. Yang kedua, terdapat dua aset yang perlu dilakukan pengelolaan resikonya karena memiliki nilai resiko yang tinggi, yaitu sistem operasi dan data user atau password. Yang ketiga, pembuatan dokumen tata kelola. Ini menghasilkan dokumen manual keamanan informasi, dokumen prosedur keamanan informasi, instruksi kerja, serta formulir. Jadi ini referensi jurnal dari http://journal.its.ac.id. Sekian presentasi dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan dari analisis jurnal yang saya cari. Mohon maaf jika ada salah perkataan dalam kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.